Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puja puji salam syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga saat ini kita masih menikmati iman dan Islam. Semoga dengan iman dan Islam semua amal baik kita tercatat di sisi Allah sebagai amal yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan hadis Mishkatul Anwar Ibnu Arabi sampai hadis yang ke-8 pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa radhiyallahu an, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, qala mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhsyaru hadhil ummatu ala salasati asnafin. Umat ini akan dikumpulkan. Tuhsyaru itu hasyara, sehingga disebut padang mahsyar. Nanti di padang mahsyar itu umat dikumpulkan menjadi 3 kelompok. Jadi ala asalasati asnafin, sinfun, kelompok yang pertama, yadkhulunal jannata bighairi hisabin, dia adalah orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa dengan hisab lagi. Wasinfun, dan kelompok yang kedua, yuhasabuna hisaban yasira summa yadkhulunal jannah. Yang kelompok kedua ini adalah kelompok orang yang dihisab dengan hisab yang mudah. Kalau yang pertama tadi bighairi hisab, tanpa dihisab langsung masuk. Yang kedua ini dihisab tapi hisabnya mudah, lantas mereka dimasukkan ke dalam surga. Wasin pun, dan kelompok lain yang ketiga, yaji'una ada duhurihim amsalul jibali ar-rasiyati dunuban. Yang kelompok yang ketiga ini adalah orang-orang yang datang membawa dosa-dosa di atas punggungnya. Amsalul jibali rasiyati dunuban, itu yang namanya dosa-dosanya itu semisal gunung-gunung yang menancap, gitu kan, gunung-gunung yang menancap. Jadi amsalul jibali rasiyat. Jadi kalau gunung menancap itu tamsilnya dosanya udah susah untuk dirubah-rubahnya. Fayas'alullahu anhum wa huwa a'lamu bihim yaqulu. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya, padahal Allah itu lebih tahu. Ma haula'i, fayaquluna haula'i abidun min ibadika, fayaqulu khuttuha anhum wa yaj'aluha 'alal yahudi wan nasara wa adkhiluhum birahmati. Kata Allah Subhanahu wa taala, haula'i ma haula'i
Jadi ma haula'i fayaquluna haula'i abidu min ibadik. Kata malaikat itu ketika Allah bertanya, siapa mereka, ada apa dengan mereka? Maka malaikat itu menjawab, mereka adalah sebagian dari hambamu ya Rabb. Gitu. Maka malaikat itu mengatakan, haula'i abidum min ibadik. Mereka itu adalah hamba-hambamu kelompok hambamu di antara hamba-hambamu yang lain. Kemudian selanjutnya Allah menyatakan, fayaquluna, maka Allah mengatakan, khuffuha anhum, maka dosa-dosa yang dipanggulnya itu coba turunkan, begitu. Maka mereka adalah sebagian dari hamba-hambamu, maka Allah berfirman, turunkanlah dosa-dosa beban itu dari mereka. Wa yaj'aluha 'alal yahudi wan nasara, dan jadikanlah dosa-dosa itu untuk kaum Yahudi dan Nasara. Jadi wa yaj'aluha 'alal yahudi wan nasara, maka jadikanlah dosa-dosamu itu untuk, atau ala itu berarti untuk ya, untuk dan terbebani, atau menjadi beban orang Yahudi dan Nasara. Wa adkhiluhum bi rahmatil jannah, maka masukkanlah mereka, kelompok yang ketiga itu, dengan rahmatku ke dalam surga. Artinya kelompok yang ketiga itu dosanya besar, banyak. Akhirnya Allah memerintahkan, coba turunkan itu dosa-dosanya, kasihan dipanggul kan. Maka biarin dosa-dosanya itu buat Yahudi dan Nasara. Maksudnya Yahudi dan Nasara itu yang ingkar terhadap Allah dan menolak kehadiran Nabi Muhammad SAW. Nah, ini hadis memberikan penjelasan kepada kita. Jadi nanti ada 3 kelompok orang-orang yang di padang mahsyar yang dikumpulkan itu, kelompok yang masuk surga tanpa dihisab. Nah, masuk surga tanpa dihisab itu ya misalnya orang-orang yang tidak pernah berhenti berjuang karena Allah, sehingga ketika dia mati ya mati syahid. Kalau dia nggak mati ya memang perjuangan yang dilakukan itu murni untuk ya membela agama Islam. Nah, perjuangan-perjuangan ini bisa jadi berjuang ketika dalam peperangan atau melawan orang-orang kafir. Kalau melawan itu berarti diserang, ya. Kalau nyerang orang kafir itu tidak boleh. Tapi melawan orang kafir itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita perlu memahami tentang kedudukan hukum berperang. Berperang itu asal muasalnya ya tidak boleh. Tetapi melawan ketika diperangi itu wajib, gitu loh. Jadi tiba-tiba ada orang kafir kita bunuh, itu nggak boleh, karena kekafirannya. Gitu. Maka oleh karena itu Rasulullah itu pernah tidaklah dihalalkan membunuh itu maka bunuhlah janganlah kau bunuh seseorang bila dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi diperintah untuk membunuh orang-orang kafir yang memerangi Islam itu berhentinya sampai ketika dia masuk Islam, menyatakan Islam. Nah, jadi melawan dengan berperang itu beda. Nah, memerangi orang kafir itu adalah hakikatnya bukan memerangi fisiknya, tetapi memerangi kekufurannya. Bila kekufurannya itu membuat
adanya efek dari pertemuan fisik, pergolakan fisik, ya maka kita harus melawan. Nah, itu hukum perang dalam Islam. Nah, kemudian yang kedua, setelah orang mati syahid, orang yang tidak pernah menyimpan hartanya kecuali didermakan di jalan Allah. Maksudnya begini, bukan orang sedekah, bukan. Artinya tidak ada seperak pun harta yang dia keluarkan itu kecuali untuk nafkah, infak fisabilillah. Infak fisabilillah itu artinya membelanjakan di jalan Allah. Kalaupun beli makan, sekedar makan, tidak berlebihan. Terus kebutuhan sehari-hari untuk anak dan istri itu sebagai nafkah. Dan dia selalu menyandarkan semua yang diberikan, semua yang didermakan itu adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun nampak dari mata lahir kita itu adalah ya kegiatan sehari-hari, cuman dia tidak pernah menghilangkan keyakinannya kepada Allah. Sehingga itu yang dibilang fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi penggunaan harta bendanya itu entah dalam bentuk uang, materi atau yang lainnya itu semata-mata untuk mencari keridhaan Allah, termasuk hal-hal yang berkaitan kebutuhan sehari-hari bagi anak dan istrinya. Atau ketika dia memberi orang itu tidak lepas dari lillahi ta'ala. Sehingga orang-orang yang seperti ini ngerasa mudah, dimudahkan oleh Allah. Mudahnya itu bagaimana? Gak pernah sombong dengan apa yang diberikan, terus tidak pernah marah, putus asa bila kebaikannya itu belum tentu dibalas dengan kebaikan. Gitu kan? Air susu dibalas dengan air tuba. Karena apa? Saat ketika kita memberi sebagian harta kepada orang lain, niatnya baik, bisa jadi kita lebih sering karena tendensinya senang sama seseorang dikasih, tapi giliran gak senang sama orang itu gak ngasih. Berarti ini tendensinya bukan karena Allah, tapi karena timbal balik. Iya. Padahal Allah itu ngasihnya dalam kondisi disenangi atau tidak disenangi oleh hambanya, tetap aja ngasih. Jadi orang kafir ya tetap punya keluasan hidup. Orang beriman belum tentu untung terus. Ya itulah Allah cara ngaturnya seperti itu. Jadi orang yang mati syahid, orang yang tidak pernah meninggalkan hartanya di rumah kecuali selalu didermakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang menjunjung tinggi Al-Quran sehingga tidak pernah dia memutuskan lisannya berhenti untuk mengucapkan kalimat Al-Quran. Dia rajin Quran, sehingga banyak fakta ketika proses pemindahan makam dan lain sebagainya itu orang-orang yang konon selama hidupnya itu dia rajin menghatamkan Quran atau menghafalkan Quran, maka utuh jasadnya gitu. Ya seperti yang baru-baru ketika rekonstruksi tol itu kan, islah wakaf. Nah, makam itu kan dipindahkan, direlokasi. Nah, ketika penggalian itu ya ada yang begitu. Terus ketika dicek, ini bapak ini mah dia mengguru ngaji di musola. Ini jasadnya utuh. Gitu. Jasadnya utuh. Nah, kemudian setelah orang yang senantiasa tidak memutuskan amal soleh dalam kegiatannya. Yang disebut amal soleh itu apa? Segala bentuk kebaikan, walaupun hanya menyinggungkan senyum di bibir kepada orang lain, tapi hatinya selalu berharap kepada Allah. Nah, ini kan
ya apa ya namanya, kita menyunggingkan senyum kepada orang lain itu kan macam-macam. Ada yang karena botohnya, ada karena waduh bagus juga ini, ada karena senang sering berbuat baik kepada kita. Nah, tapi giliran orang yang gedek sama kita diasemin. Nah itu artinya yang tulus, apalagi dalam bentuk perbuatan-perbuatan ya. Dan yang terakhir, orang yang ketika matinya dia sempat bertaubat dan tidak melakukan sesuatu apapun setelah taubatnya, setelah istighfarnya, kemudian dia mati. Ini yang bighairi hisab. Makanya kalau kepingin husnul khotimah, terus kita masuk surga tanpa dihisab lagi, kira-kira 5 menit sebelum mati itu cepat-cepat kita bertobat dan tidak melakukan apapun setelah tobat itu, terus kemudian kita mati, insya Allah kita husnul khotimah. Kenapa? Karena itu tobat terakhir yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Jadi ternyata rahasia tobat itu, seberapapun besarnya dosa, itu akan diampunkan oleh Allah selama pintu tobat itu masih terbuka. Nah, kemudian untuk kelompok yang kedua itu adalah orang-orang yang bihisaban yasiro, dengan penghisapan yang gampang. Maksudnya penghisapan yang gampang itu begini. Wa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Maka ketika amalnya lebih berat dari dosanya, artinya timbangannya ini jomplang dikit lah. Jadi amal baiknya itu lebih berat daripada, bisa jadi sama 50-50 impas. Nah ini amalnya lebih berat, karena kalau ukur faman sakulat mawazinuhu, maka siapa orang yang amal baiknya lebih berat. Nah lebih beratnya itu pokoknya melebihi. Andai kata kelebihan beratnya dari keburukannya itu hanya 1 dzarrah, ya sudah, Allah meridhoi. Gitu. Hanya mungkin menurut para ulama itu keridhaan Allah itu tergantung pada derajat. Dia masuk surga, gitu. Dia masuk surga, tapi mungkin derajatnya akan berbeda. Itu orang yang amalnya lebih banyak dari dosa. Kemudian kelompok yang ketiga itu adalah orang yang dosanya banyak. Lah orang yang dosanya banyak itu kok tiba-tiba kenapa Allah itu memerintahkan pada malaikat, udah turunin itu, dosanya banyak bener itu, turunin. Terus gimana Allah? Udah masukin ke surga. Nah, ini berkaitan dengan nanti ada hadis di belakang ya yang berhubungan, tapi nggak apa-apa isinya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu, innallaha la yadhlimu misqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ibha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azimah. Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan sekecil apapun walaupun sebesar dzarrah. Dzarrah itu namlatul hamra. Namlatul hamra itu adalah semut yang paling kecil. Nah, semut api-api, tahu semut yang panas itu ya? Hah? Bukan, yang kecil merah. Hah? Kalau semut yang hitam itu ya lumayan itu. Yang semut api-api kan bukan yang merah kecil-kecil itu. Kalau gigit lumayan kan? Nah, itu semut. Itu ibaratnya yang namanya dzarrah itu adalah semut yang paling kecil. Walaupun di dalam firman yang lain Allah itu mengibaratkan dzarrah itu adalah habbatin min khordalin, yaitu biji sawi. Habbah itu biji,
khordalin itu sawi. Nah, kata Allah itu, kalau ada kebaikan sebesar biji sawi, maka kebaikannya itu dilipat gandakan. Tapi kalau keburukan sebiji sawi, ya cuman segitunya. Sehingga kalau kita hitung secara matematis, kita punya keburukan 1, kebaikannya 1, tapi kebaikan berlipat menjadi 10, keburukannya cuma 1. 1 dibanding 10 masih ada, andai kata keburukannya sama. Nah, menurut para ulama itu bahwa adanya kemungkinan Allah itu memerintahkan kepada malaikatnya untuk melepaskan dosa yang di punggungnya, seakan ini kan bukan mikulin dosa, bukan. Artinya dosanya itu banyak. Maka ini tergantung kepada keimanan. Oleh karena itu Allah katakan begitu, wa in taku hasanatan, apabila itu kebaikan, yudha'ifha, maka aku lipatkan. Wa yu'ti mir ladunhu ajran 'azima, sehingga ketika dia di hadapan Allah kaget. Loh, kan saya cuma 2.000 perak Allah. Ya, tapi yang 2.000 perak itu dirasakan betul oleh orang yang kau kasih. Karena dia seharian 4 hari belum makan terus dapat 2.000 perak, timbang beli pisang sebiji, dia udah lega bener. Dan dia ketika makan pisang itu syukurnya, alhamdulillah ya Allah, 4 hari kagak nemu apa-apa, alhamdulillah, walaupun 2.000 perak ini perut keisi. Mudah-mudahan itu yang ngasih saya, ya mau pokoknya macam-macam. Lah bisa jadi seperti itu. Tapi ketika kita memberikan dengan lebih besar dari hal itu, tapi karena kita hanya timbal balik kepingin dilihat sebagai dermawan, orang kaya, ya biar tampak baik sama orang. Nah, ini riya namanya. Nah, kita kemarin sudah kita bahas. Ini itu. Nah, jadi itu yang berkaitan dengan Allah itu, sehingga ada nanti akan ketemu dengan hadis yang menceritakan tentang bagaimana seseorang setelah lama di neraka, terus Allah itu seakan-akan melihat ini orang ini kayak ada baiknya. Coba panggil itu si yang di neraka itu, panggil malaikat, coba makan. Ma abaqaita minadz dzunub, apa yang disisakan dari dosa-dosanya? Artinya malaikat bilang, ma baqiya minad dunubi illa qalilan. Tidak ada yang tersisa dari dosa-dosanya kecuali yang dosa kecil Allah. Coba mana dosa kecilnya ini. Terus akhirnya Allah bilang, sini kamu ini kan tanggal sekian hari ini kamu mutil kan? Iya. Udah. Akhirnya seperti itu. Dosamu itu segini. Tapi kalau saya ingat kamu berbuat baik kepada orang, dan kebaikan kamu itu pahalanya saya lipat gandakan, sehingga menutupi keburukanmu itu. Maka dengan rahmatku kamu masuk ke surga gitu. Nah, terus ada lagi nasihat sahabat Rasulullah Ammar bin Yasir. Beliau mengatakan, kafa bil yakini ginan, cukuplah bagi kalian itu adalah keyakinan, itulah yang sebenarnya menjadi kekayaan yang hakiki. Maksudnya di akhirat. Keyakinan itu bagaimana? Semua perbuatan baik yang kita lakukan, selama disandarkan kepada keyakinan kepada Allah, artinya keyakinan itu berharap karena ridho Allah, maka itu akan menjadi simpanan kita yang nanti di akhirat kita akan petik, panen. Tetapi kalau seberapapun banyaknya harta yang kita dermakan, pertolongan yang kita berikan, keilmuan yang begitu memberikan manfaat kepada orang lain, tetapi kalau hati kita ini tidak punya keyakinan kepada Allah, malah ada riya, itu bukan lagi apa-apa, sehingga Allah menyatakan
alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ini sama saja dia baik tapi sebenarnya sesat di jalan Allah. Kenapa? Mereka mengira kebaikannya, sedekahnya, keilmuannya itu menjadi pahala yang besar. Tapi karena hanya gara-gara riya, akhirnya sama Allah yang enggak dianggap. Makanya Allah katakan, "Mangkana yarju liqa'a rabbih", barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah dengan pahala yang berlimpah, derajat yang tinggi, fal ya'mal amalan sholihan, berbuatlah amal soleh. Amal soleh itu amal yang disandarkan pada tatanan syariat yang sebenarnya dan ketulusan kepada Allah, tulus ikhlas. Itu soleh. Wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada, dan janganlah sekali-kali sekalipun dalam ibadah itu jangan sampai syirik. Riya. Maksudnya riya itu apa? Kita beribadah tapi berpikir bukan dalam ibadahnya. Kita sholat tapi kita tidak berada dalam sholat kita. Mikir apakah itu riya? Nah, kalau Allah nitip pesen, saya nggak kuat sila ya, mohon maaf. Makanya kalau bisa kursi, ada kursi ini, nggak apa-apa lah. Jadi kalau kita ini ada riya di dalam hati, maka semuanya ini akan hilang tanpa bekas. Sehingga ya kemarin itu udah kebahas ya, yang 3 orang itu yang mati syahid. Ya, yang berilmu sama yang banyak harta kan, udah kan? Nah, itu nanti jadi sia-sia. Ya kayak saya sendiri ini ngomong ngecap kemana-mana, terus niat saya nggak tulus, habis. Malah bapak-bapak yang ke surga, saya yang ke neraka itu. Mungkin takut juga gitu kan. Apalagi ngecap doang, ngomong sabrek, lagunya ora ada. Wah, itu malah hanya kalau belum tentu yang jamaahnya itu paling belakang, malah jamaahnya yang paling depan masuk surga itu. Gitu ya. Ya. Jadi itu. Nah, ini kenapa sampai Allah itu mengatakan seperti itu? Lepaskan, coba turunkan itu dosa-dosa, akan-akan dosa-dosa yang ada dalam ini aku menghendaki itu dosa udah habis lah. Cuman perumpamaan, karena Allah kan Maha tahu, pakai membayangkan, menggambarkan sebagaimana orang yang manggul-manggul dosa terus diturunin sama malaikatnya. Ya itu gambaran saja. Jadi intinya adalah mari kita, kalau kita sudah berdoa Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab itu ya selalu kita meritmekan hati dan lisan itu dalam istighfar. Pokoknya jangan berhenti dari istighfar. La qata'an naharu bil istighfar. Jangan putuskan hari-harimu dengan selalu beristighfar. Kenapa? Karena kita nggak tahu matinya bagaimana, kapan, hari apa, kita nggak tahu. Takutnya pas kita begitu ya belum istighfar mati lah, ini ditimbang nanti. Itu. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin bahwa surga kita ini masuk surga tanpa dengan hisab, mari kita berjuang dalam Islam itu. Ya, berjuang dalam Islam itu ya mohon maaf, bapak-bapak konsisten ngaji ini juga berjuang dalam Islam. Karena Islam selalu didengar dan diamalkan. Kalau Islam sudah tidak didengar dan tidak diamalkan, berarti ya mana speaker dibatasi ya. Ya enggak usah panik gitu. Enggak dibatasi, cuman yang wajar aja. Gitu. Nah, ini berjuang.
berjuang mensupport orang yang ngajar ngaji, orang kita ngaji terus ngasih minum orang yang ngaji, itu berjuang, itu sama gitu loh. Karena perjuangan yang standar fisabilillah itu yang selalu meramaikan masjid dan musola atau majelis taklim itu selalu berjalan semestinya. Ya makanya ini para ulama sangat menghimbau bahwa jangan berhenti. Dan inilah kekuatan kita, ittihadul muslimin itu ada di pengajian. Kalau masih ada pengajian, bagi muslimin, mukminin itu masih menyatu. Ya, walaupun kadang-kadang kita ngaji masih ada aja yang ini ngerasain ini, yang ini ngerasain ini, tapi paling tidak dengan kita ngumpul seperti ini itu adalah dalam rangka ittihadul muslimin, mempersatukan umat Islam. Nah itu berjuang, kemudian beramal soleh. Masuk surga itu memang benar cukup dengan iman. Yang penting kita punya keyakinan. Cuman masalah di neraka berapa hari itu tergantung itu. Tetapi derajat kita itu ditentukan dengan amal soleh. Makanya setiap alladzina amanu wa amilus sholihan itu selalu berdampingan. Itu. Dan yang terakhir ya tadi itu, jangan sampai kita memutuskan lisan kita setiap hari dari istighfar, karena istighfar itulah penjaga kita. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi dorongan motivasi bagi kita agar kita selalu dan kita tidak boleh putus asa. Nah, ini Allah berfirman, ya ibadiyal kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Jadi hei orang-orang yang kadang hidupnya berlebih-lebihan ngurusin dunia apa-apa, ketika pas giliran sadar nggak usah putus asa. Ya saya mah kayak dosanya banyak bener, udah diajak sholat kagak mau, ini kagak mau, ya saya mah udah kebangetan gede. Segede apapun dosa kita, seberapapun banyaknya, yang penting kita mau tobat aja, udah tuntas. Syukur-syukur pas tobatnya itu menjelang mati, itu bagus. Makanya diinget-inget nanti, kira-kira kalau 5 menit sebelum mati buruan tobat itu. Emang tahu? Itu masalahnya. Innahu huwal ghafurur rahim, karena sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya tobat. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, dan berpasrahlah diri secara totalitas kepadanya, min qabli ayyatiyakum al-adzab, sebelum datangnya adab yaitu kematian, summala tunsarun, kemudian kamu sudah tidak bisa mendapatkan pertolongan lagi. Kenapa? Nyesel karena pas matinya tidak dalam kondisi bersih dari dosa. Itu yang penting. Wa man taba wa amila sholihan, siapa yang bertobat kemudian beramal soleh, fa innahu yatubu ilallah, maka dia sesungguhnya akan mendapatkan taubat dari Allah, atau mataba. Jadi dia akan fa innahu yatubu ilallahi mataba, dia akan mendapatkan ampunan atau pencucian dari dosa-dosa itu yang benar-benar ya mantap lah gitu loh. Nah, itu yang penting. Jadi kalau taubat itu harus islah, artinya melakukan perbaikan. Misalnya, wah saya nggak mau ngulangin lagi Nah ini kalau tobatnya, aduh mumpung ada orang tobat ntar kalau udah nggak ada orang baru kita boleh lagi. Wah itu lain lagi. Ya mudah-mudahan taubat kita adalah taubatan nasuha, dan kita berada dalam husnul khotimah, yaitu mengikatnya kuat iman dan takwa kita pada Allah sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahul muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.